Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anakku semuanya, di pertemuan kedua kita akan masuk ke materi tentang menyimpulkan isi pesan teks puisi dan makna isi puisi. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangunan dan makna teks puisi. Kita sudah masuk ke KD 4.7, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangunan dan makna teks puisi yang didengarkan atau dibaca, dengan tujuan setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangunan dan makna teks puisi yang tepat. Anak-anakku semuanya, di pertemuan pertama sudah dibahas oleh Ibu Anita apa itu puisi dan unsur-unsur puisi itu apa saja. Nah, saya akan mengulang kembali apa itu puisi. Puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, sekali lagi, sebuah karangan yang dituangkan melalui pikiran dengan menggunakan perasaan dan mengutamakan keindahan sebuah kata-kata. Mungkin di waktu SD kalian sudah mendengarkan apa itu puisi. Ya. Lalu ketika di kelas 7 juga sama, kalian sudah pernah membaca puisi atau tahu apa itu puisi. Nah, biasanya puisi itu mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau keagungan pada Tuhan. Ya, tapi dengan menggunakan bahasa dengan bahasa yang indah. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah unsur-unsur fisik pada puisi itu ada 4. Yang antaranya majas, kata-kata konkret, perlambangan, dan pengimajian. Nah, materi ini sudah dibahas oleh Ibu Anita di pertemuan pertama. Jadi diharapkan kalian bisa memahami apa itu majas, kata-kata konkret, perlambangan, dan pengimajian. Nah, baik anak-anakku semuanya, di depan kalian ada sebuah puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil yang diciptakan oleh Khairul Anwar. Nah, baik, kalian boleh simak video berikut, dengarkan baik-baik, lalu coba kalian maknai isi pesan dari puisi tersebut. Senja di pelabuhan kecil. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak dan
Kini tanah air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Khairul Anwar 1946. Ya, baik anak-anakku semuanya. Dari video yang kalian simak tadi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, bisa kita ambil sebuah kesimpulannya. Nah, bagaimanakah cara untuk menyimpulkan sebuah isi teks puisi? Ya, baik anak-anakku semuanya, menyimpulkan teks puisi itu hampir sama kita menyimpulkan isi bacaan. Nah, kalau menyimpulkan teks puisi, yang paling pertama kita harus mendalami puisi tersebut agar kita mengetahui perasaan si penyair dan sikap si penyair. Ya, baik anak-anakku semuanya, dari puisi yang Bapak bacakan tadi, Senja di Pelabuhan Kecil, nah bisa kita ambil kesimpulannya. Di dalam puisi tersebut terdapat 3 bait. Kita akan bahas satu persatu. Bait pertama yaitu menceritakan kisah cinta si penyair, di mana si penyair melukiskan keadaan batinnya. Nah, kata kuncinya dari mana? Ada kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada bertaut. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya dari kalimat tersebut. Penjelasannya bahwa benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi si penyair, di mana si penyair merasa bahwa benda-benda tersebut di pelabuhan itu seakan-akan membisu. Nah, pada bagian bait kedua itu ada 2 poin, di mana si penyair menggambarkan perhatian pada suasana pelabuhan, dan si penyair tidak lagi kepada benda-benda yang berada di pelabuhan tersebut yang beraneka ragam. Nah, kata kuncinya itu ada di kalimat di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, dan juga ada kelepak elang yang menyinggung muram, dan desir hari lari berenang. Nah, penjelasan yang kedua di mana menggambarkan suasana di pantai tersebut, di mana saat membuat hati si penyair dipenuhi harapan untuk menghibur atau terhibur. Dan kata kuncinya ada kalimat menemui bujuk pangkal akanan. Pangkal akanan berarti itu seolah-olah seakan bisa ada harapan di sebuah pantai tersebut, tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan, sebab tanah air tidur hilang ombak. Nah, coba kita bayangkan bagaimana ya seandainya laut itu tidak ada ombak. Sama seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Nah, bait ini mempertegas suasana kedukaan si penyair. Ya, baik anak-anakku semuanya. Selanjutnya pada bait ketiga. Nah, bait ketiga menggambarkan pikiran si penyair yang dimana lebih memusatkan pada dirinya sendiri, dan dia tidak akan memfokuskan lagi kepada alam. Nah, contoh dari kalimat konkretnya atau kata kuncinya ada kalimat dia merasa aku sendiri. Ya, ada kalimat dia merasa aku sendiri. Jadi bisa kita simpulkan di situ bahwa si penyair itu
lebih baik dia sendiri, dan dia tidak akan terfokuskan lagi kepada benda-benda yang ada di alam ya, atau di pantai. Nah, karena apa? Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedudukannya. Nah, poin kedua, semula ia berjalan dengan penuh harapan. Namun, sesampainya di ujung ada kata atau kalimat sekalian selamat jalan. Jadi, setelah si penyair mencapai ujung tujuannya, ternyata ada orang yang memberikan sebuah harapan, seolah-olah orang tersebut dapat menghibur dirinya. Tetapi ya, orang tersebut malah mengucapkan selamat jalan ya. Dari kalimat tersebut yang dimana si penyair itu sudah ada punya harapan, tetapi orang tersebut malah mengucapkan selamat jalan. Hancur sudah harapan yang dirasakan oleh si penyair. Nah, ada kalimat juga di bait ketiga, dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Maksudnya adalah betapa mendalam rasa sedih itu. Ternyata dari pantai keempat seduh sedan tangisnya dapat dirasakan. Ya, ternyata dari pantai keempat rasa tangisnya ya semakin mendalam ya, tangis dari si penyair tersebut. Anak-anakku semuanya, untuk kegiatan kalian di rumah, kalian bisa mencoba menyimpulkan puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Puisi tersebut bisa kalian lihat di buku paket dengan format ada beberapa bait pada puisi tersebut. Ada 4 bait. Kalian bisa isi kolam yang Bapak sudah sediakan. Nah, di situ ada bait penjelasan isi kata-kata petunjuk dalam puisi. Di kolom penjelasan silakan kalian menggunakan bahasa sendiri. Dan untuk isi kata-kata petunjuk dalam puisi bisa kalian lihat kata kunci pada bait pertama, bait kedua, ketiga, keempat. Untuk pengisian kesimpulan silakan kalian menyimpulkan dari penjelasan yang sudah kalian jelaskan. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi selanjutnya Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada 3, puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Baik anak-anakku semua, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan terkait dengan tugas, silakan kalian WhatsApp Bapak. Demikian, Assalamualaikum